Halo, perkenalkan nama saya Aurelio Benedicto Caesar dengan NIM G00241134 dari kelompok B5. Dan di sini saya ingin membahas beberapa soal untuk susulan praktikum saya. Jadi, di soalnya itu tertulis seorang pria berusia 45 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri hebat di perut kanan atas yang menjalar ke bahu kanan. Pasien juga mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi makanan berlemak. Pemeriksaan fisik menunjukkan nyeri tekan pada daerah hipokondrium kanan dan pemeriksaan ultrasonografi menunjukkan adanya batu di kantong empedu atau kolesistolitiasis. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama, sebutkan organ-organ aksesori yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia serta fungsinya secara umum. Kemudian, jelaskan peran hati dan kantong empedu dalam proses pencernaan lemak. Yang ketiga, jelaskan jalur aliran empedu mulai dari hati hingga mencapai duodenum serta struktur anatomi yang berperan dalam mengatur alirannya. Nah, untuk jawaban pertanyaan pertama, itu untuk fungsi-fungsi dari organnya. Yang pertama ada hepar, fungsinya sebagai organ hematopoiesis, pusat metabolisme karbohidrat, protein dan lemak, tempat sekresi empedu atau bile, detoksifikasi racun, reservoir atau tempat penyimpanan cadangan dari glikogen, protein, lemak, vitamin A, B12, vitamin C, dan vitamin K, serta beberapa jenis enzim. Dan terakhir, mensintesis fibrinogen, heparin, dan protrombin. Yang kedua, ada vesika velea atau kantung empedu. Fungsinya menerima, menyimpan, dan memekatkan empedu dari hepar. Yang ketiga ada pankreas, jadi dia ada dua fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi eksokrin, di mana untuk menghasilkan pancreatic juice yang mengandung air, garam, sodium bikarbonat, dan enzim pencernaan yang meliputi tripsinogen, kemotripsinogen, amilase pankreas, dan lipase pankreas. Fungsi ini diperankan oleh sel acini pankreas, yang mana zat-zat tersebut akan disalurkan ke traktus digestivus, yaitu melalui duodenum pars descendens oleh ductus pancreaticus. Selanjutnya untuk fungsi endokrin dari pankreas itu, yaitu menghasilkan hormon insulin, glukagon, somatostatin, dan polipeptidat pankreas. Dan ini diperankan oleh sel-sel pulau Langerhans. Nantinya, hormon yang dihasilkan akan didistribusikan ke bagian tubuh lain melalui darah. Yang terakhir ada lien. Dia ini fungsinya sebagai organ hematopoiesis pada fetus, membuat limfosit, destruksi eritrosit yang sudah tua, dan juga reservoir darah. Dan untuk jawaban nomor 2, yaitu hati memproduksi empedu yang terdiri dari garam empedu, kolesterol, dan bilirubin, dan berfungsi untuk memecah lemak menjadi partikel yang lebih kecil agar mudah diserap. Dan untuk kantong empedu, dia menyimpan empedu hingga waktu yang dibutuhkan. Saat makanan masuk ke usus, kantong empedu akan berkontraksi untuk melepaskan empedu ke duodenum. Proses ini memungkinkan enzim pencernaan bekerja optimal dengan menetralkan asam lambung dan membantu penyerapan nutrisi penting seperti vitamin yang larut dalam lemak. Untuk jawaban nomor 3, jadi aliran empedu dimulai dari hati, di mana empedu diproduksi oleh sel-sel hati. Empedu mengalir melalui ductus hepaticus dextra et sinistra, yang kemudian bergabung menjadi ductus hepaticus communis. Dari sini,
Empedu dia mengalir ke kandung empedu atau vesicapilla melalui ductus cysticus untuk disimpan. Dan ketika diperlukan, nantinya empedu akan dikeluarkan melalui ductus biliaris ke duodenum, yang nanti pengeluarannya diatur oleh sphincter Oddi, yang letaknya di ujung distal ductus tersebut. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya untuk laporan ini. Terima kasih.